Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrari wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'd. Siswa-siswi SDIT Al-Muhajirin yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Terkhusus kita masih diberi nikmat untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Melalui video ini bisa menambah sedikit banyaknya ilmu pengetahuan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Bapak sayangi, kali ini Bapak akan memberikan sedikit pembelajaran tentang sejarah, di mana sejarah itu dari salah satu nabi yang namanya tidak masuk kepada nabi yang ke-25, tetapi beliau nabi yang masuk kepada jajaran nama yang dari 124.000 nabi dan juga terhitung dari 315 nabi namanya masuk kepada jajaran itu. Tentunya kita belum tahu nabi itu siapa, tetapi nabi itu mempunyai jejak yang sangat bagus sekali. Karena nabi tersebut mempunyai watak yang sangat kuat, keimanan yang sangat tinggi, serta kecintaannya kepada Allah yang sangat luar biasa. Bahkan dalam diriwayatkan beberapa keterangan, Nabi itu selama 80 tahun tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun walaupun hanya sekejap mata saja. Nabi itu adalah bernama Nabi Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi adalah seorang yang dilahirkan di kota Gaza. Kota Gaza di mana tahu anak-anak sekalian? Ya, kota Gaza itu adalah di Palestina. Di Palestina. Jadi maka bisa kita simpulkan bahwa orang Gaza ini kuat-kuat, digempur oleh negara Israel bertahun-tahun, tapi tak habis-habis. Tapi masih sabar, masih kuat. Karena beliau adalah keturunan dari Nabi namanya Samsun Ghazi. Samsun Al-Ghazi berasal dari Gaza atau Palestina, ya. Nama beliau bisa didengar oleh sahabat-sahabat semuanya, oleh sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bercerita dengan sahabat-sahabatnya mengenai siapa orang ini. Mulai kita masuk kepada siapa sebenarnya Samsun Al-Ghazi ini. Kok bisa namanya diceritakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Samsun Al-Ghazi adalah seorang nabi yang mempunyai ketabahan hati, kesabaran, dan keteguhan iman dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang sendiri, tanpa sahabat, tanpa kerabat, tanpa anak, dan tanpa istri. Dia punya istri tetapi istrinya khianat. Dia punya kaum tapi kaumnya ingkar. Bahkan dia punya saudara tetapi tidak ingin bersatu dengannya. Suatu ketika Nabi Samsun Al-Ghazi ini menang perang. Perang dengan musuh-musuhnya menang. Dengan siapapun dia menang. Karena memang kuat. Bahkan ceritanya ada sekitar ribuan atau ratusan ribu tentara-tentara yang dihabisi sendiri. Karena tentara-tentara itu semuanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak memberi kesabaran kepada orang tersebut. Intinya, bagi yang ingkar kepada Allah, maka dia perangi. Nah, itu sistemnya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Terus timbul pertanyaan, Bapak Haul Jamal, apa namanya liha jamal? Apa itu liha jamal? Liha jamal itu semacam pedang, tetapi bukan terbuat dari besi, melainkan dia terbuat dari rahang unta. Ya. Liha jamal itu terbuat dari rahang unta yang dipakai Sam'un Al-Ghazi untuk berperang melawan seluruh musuh-musuhnya. Jadi pedang itu sangat ampuh, ya, sangat keramat sekali. Tidak itu juga, pedang yang sangat ampuh tadi, ketika Sam'un Al-Ghazi berperang dan istirahat, kelaparan, kehausan, dari pedang itulah Allah karuniai, Allah berikan berupa makanan dan minuman. Jadi intinya dari pedang itu Allah, lantaran pedang itu Allah memberikan rezeki berupa air dan minuman, air dan makanan kepada Nabi Samsun Al-Ghazi tadi. Nah, akhirnya apa? Setelah melihat pertempuran demi pertempuran, peperangan demi peperangan, Samsun Al-Ghazi ini selalu menang.
maka dari pihak kerajaan dan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak setuju dan tidak sependapat dengan Samsun Al-Ghazi tadi, maka berinisiatif untuk membunuhnya. Nah, kalau berperang beda dengan membunuh. Berperang ini siapa menang, siapa kalah. Tapi kalau membunuh, maka bagaimana cara untuk membunuh? Mungkin tidur dibunuh, atau dan sebagainya. Nah, maka dengan kekuatan Nabi tadi, orang-orang daripada kafir tadi bingung nih bagaimana ini Samsun Al-Ghazi ini mau dibunuh. Orang dia perang tak pernah kalah. Nah, maka orang-orang tersebut mulai menyusun daripada rencana-rencana bagaimana bisa membunuh Samsun Al-Ghazi. Nah, akhirnya apa? Orang-orang tersebut membujuk istri daripada Samsun Al-Ghazi. Sudah ingat tadi? Nabi Samsun Al-Ghazi ini mempunyai istri yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kalau istrinya sendiri yang membunuh, maka mungkin istrinya tahu kelemahannya. Nah, maka dari itu istrinya dikasih dihasut, wahai istri Sam'un. Akhirnya istri Sam'un Al-Ghazi tadi mengiyakan dengan imbalan yang banyak tadi. Nah, setelah diiyakan, dia bingung ini, bagaimana caranya untuk menghabisi suaminya. Nah, akhirnya dia lapor ke kerajaan, bagaimana saya bisa membunuh suami saya? Kamu nggak usah bunuh, kamu ikat saja. Akhirnya dari kerajaan dikasih tadi berupa tali. Ini tali, nanti kamu ikat suamimu ketika tidur. Oh, siap. Begitu malam pulang dia, begitu malam datang, akhirnya mulailah beraksi ya. Istrinya tadi mengikat kakinya, mengikat tangannya, bahkan mengikat tubuh seluruh daripada Nabi Samsun Al-Ghazi tadi. Nah, ternyata begitu bangun, dengan seketika saja, tak, atas izin Allah, tali tadi, tambang tadi, ikatan tadi langsung lepas semuanya. Akhirnya kan Nabi Samsun bertanya, wahai istriku, mengapa kamu ikat aku dengan seperti ini? Apa jawab istrinya? Wahai suamiku, mohon maaf, saya ingin mengetahui kekuatanmu seperti apa. Oh, ingin mengetahui kekuatanku? Oh, nggak apa-apa. Dibohongi suami tadi, ya. Akhirnya dia lapor, wahai baginda raja, wahai orang-orang kerajaan, tali yang tadi kalian kasih ke saya untuk mengikat Samsun Al-Ghazi tadi, ternyata baru saja dia bangun sudah hancur itu tali. Wah, bingung akhirnya orang raja tadi. Kalau begitu, ini rantai yang lebih besar lagi untuk diikat nanti dia tidur. Nah, dibawalah pulang rantai tadi ya, disembunyikan di dapur. Nah, begitu malam tiba, Nabi Samsun Al-Ghazi tadi tidur, diikat pakai rantai tadi yang besar, diikat kakinya, diikat tangannya, ya, semuanya diikat. Akhirnya apa? Begitu esok harinya, Nabi Samsun Al-Ghazi tadi bangun, dengan izin Allah langsung hancur lagi. Apa yang hancur? Rantai yang besar tadi langsung hancur. Ditanya lagi, wahai istriku, mengapa kok kamu ikat aku lagi dengan rantai seperti ini? Nah, akhirnya istri menjawab, wahai suamiku, mohon maaf, kemarin saya ikat kamu pakai tali, hancur tadi itu. Sekarang saya pengen membuktikan, kalau saya ikat pakai rantai ini, apakah kamu bisa melepaskan diri? Oh gitu. Kamu kalau pengen melihat saya tidak berkutik, tidak berdaya, kelemahanku hanya satu. Ikatlah aku dengan rambutku, kata dia. Masya Allah. Ternyata seorang nabi itu juga punya kelebihan. Dan itulah kecerobohannya. Maka begitu malamnya lagi dia bangun tidur, nah, langsunglah istrinya beraksi membuktikan. Langsung dipotong sebagian rambutnya dan diikatkan ke kakinya, dipotong lagi, diikatkan ke tangannya, dan diikatkan kepadanya. Begitu esok harinya bangun, memang betul Nabi tersebut langsung tidak bisa berkutik apa-apa, dan langsung, wahai istriku, kamu sudah membuktikan kan bagaimana saya tidak bisa apa-apa dengan rambutku? Iya, berarti kamu memang punya kelemahan. Mendengar itu, langsung istri daripada Nabi langsung ke kerajaan. Wahai Tuan Raja, saya sudah mengangkat suamiku. Wah, tak lama kemudian datang tentara dan raja-raja tadi, apa? Raja dan para wali pada datang semuanya. Datang dan mengatakan, tangkap. Semua ditangkap oleh para tentara tadi. Maka dia bilang, wahai istriku, kamu begitu tega dengan saya. Saya ini suamimu, mengapa kamu tega mengikat saya dan menyerahkan kepada orang-orang yang jahat ini? Kata Samsun Al-Ghazi. Suaminya berbilang seperti itu. Nah, tetapi istrinya sudah dibutakan dengan upah yang mahal tadi. Maka akhirnya istrinya tidak menghiraukan dan membiarkan suaminya dibawa ke kerajaan untuk disiksa, ya. Untuk disiksa. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, itulah cerita-ceritanya ya. Ceritanya daripada Nabi Samsun Al-Ghazi ya, yang dikhianati oleh istrinya sendiri. Nah, setelah itu, setelah ditangkap tadi, Nabi Samsun Al-Ghazi dibawa ke penjara, diikat tangannya ya, kanan kirinya, kakinya diikat, disiksa, dipukul ya. Bahkan ada sebagian cerita yang mengatakan tangannya dilukain, matanya dibutakan, mulutnya dilukain juga, lidahnya digunting, ada seperti itu ya. Mengatakan bahkan sampai hancur lebur badannya, tetapi dia belum mati karena dia masih berzikir kepada Allah, 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 Allah ya.
Sampai-sampai Allah iba melihatnya dan mengutus kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, silahkan datangi Samsun Al-Ghazi ya. Akhirnya malaikat Jibril tadi mendatangi Samsun Al-Ghazi ya. Tanya, wahai Samsun, apa permintaanmu kali ini? Kata malaikat Jibril. Apa kata Samsun? Saya hanya minta satu saja. Satu saja. Apa permintaan dia? Saya hanya ingin kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ketika mendengar itu langsung dia mengatakan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung kekuatannya kembali tumbuh, tangannya sehat, matanya sempurna, lidahnya sembuh, didorong semuanya. Tiang-tiang yang ada di kerajaan itu akhirnya robohlah semua. Atap-atap kerajaan itu dan batu-batu tadi roboh sehingga mengenai daripada orang-orang yang ada di situ, termasuk raja, tentara, ya, istri-istri raja, bahkan istrinya sendiri pun mati di situ seketika karena keruntuhan dari bangunan yang didorong oleh Samsun Al-Ghazi tadi. Begitu kuatnya ya. Kalau kita jangan ngangkat ember aja kita nggak bisa, ngangkat drum aja kita nggak bisa. Nabi Samsun itu merobohkan bangunan gedung dengan tangannya sendiri. Ya, masya Allah. Siswa-siswi yang Bapak sayangi, selanjutnya ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah tadi ini kepada sahabatnya, maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, berapa tahun dia berperang? Nah, ini ditanya, ya Rasulullah, berapa tahun dia berperang? Lalu Rasulullah SAW menjawab, dia berperang selama 80 tahun. Bayangkan, dia berperang selama 80 tahun. Nabi Muhammad berperang berapa tahun? Nabi Muhammad berperang selama 10 tahun saja. Nah, kalau beliau berperang 80 tahun ya. Lalu berapa besar pahala orang ini? Ditanya. Pahalanya sangat banyak sekali ya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW menceritakan lagi ya. Selain Samsun ada lagi orang-orang yang Bani Israel yang sangat bagus amalnya ya. Ya. Kisah 4 orang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel yang lalu itu mereka menambahkan menyembah Allah selama 80 tahun tanpa durhaka ya. Jadi selain Nabi Samsun tadi ada juga nabi lain ya, orang-orang lain lagi yang beribadah selama 80 tahun tanpa bermaksiat, tanpa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tambah iri lagi nih para sahabat nih. Mendengar Samsun saja sudah iri, apalagi mendengar 4 orang lagi yang sama seperti Samsun ya, ketaatannya tambah iri lagi para sahabat. Ya Allah, ya Rasul, sungguh saya mengagumi hamba-hamba terdahulu yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa, para sahabat bertanya, bagaimana saya bisa menyamai ibadah seperti itu ya Rasulullah? Maka begitu ada pertanyaan itu, langsung malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tentang turunnya Al-Quran, yakni malam Lailatul Qadar. Yang kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ila akhirih ya. Itu ayatnya ya, ayatnya daripada ayat turunnya malam Lailatul Qadar. Intinya apa? Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh berkecil hati daripada umat-umat yang terdahulu tentang ibadah. Karena ibadah kita di sisi Allah juga sama, bahkan lebih, meskipun kita ibadahnya tidak banyak, tidak sebanyak orang-orang yang terdahulu. Contohnya apa? Nabi Samsun dan kawan-kawannya, nabi terdahulu, untuk mendapatkan keimanan yang kuat beribadah selama 80 tahun atau 1000 bulan. Tetapi kita di umat Nabi Muhammad SAW dikabarkan barang siapa yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan, terkhusus nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita dah sama, bahkan lebih daripada 1000 bulan atau 80 tahun. Jadi apa? Mari kita untuk bersama-sama, bahu-membahu ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan, supaya kita meraih malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa menyamai ataupun melebihi daripada amalnya Samsun Al-Ghazi tadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, memberikan taufik, hidayah kepada kita semuanya, dan Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, serta Allah bimbing kita kepada jalan yang diridainya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terkurang lebihnya apabila ada kata-kata Bapak yang salah, hilaf, itu semata-mata kebodohan Bapak sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar serta mengandung manfaat serta ilmu, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.